majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, as-saimin was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di hari yang ke-9 kita masih diberikan kesehatan dan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah siyam Ramadan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diterima seluruh kebaikannya di sisinya. Yang kemudian salat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga dan keturunan beliau, seluruh para sahabat yang telah berjuang, kemudian siapapun dari umatnya yang senantiasa setia di jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, yang mana pagi ini halaman 153 ya. 153 babu qaulillahi ta'ala, bab yang bicara tentang firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membuatkan atau memberikan judulnya dengan firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka wahai Muhammad, ya sesungguhnya engkau, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi petunjuk ya siapapun yang engkau senangi, yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha, namun Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah zat yang maha mengetahui tentang siapa yang bisa mendapat petunjuk tersebut. Nah, bab ini ikhwafillah adalah tentang bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak bisa memastikan orang yang didakwahi bisa mendapatkan hidayah. Tugas utama kita hanya menyampaikan, mengajak orang, menjelaskan al-haq ya untuk dikerjakan, dan menjelaskan al-batil untuk ditinggalkan. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, ya, kisah ayat ini sesungguhnya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menginginkan ya pamannya Abu Talib untuk bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah.
Ya, di saat semua pemuka-pemuka Quraisy datang ya untuk mengganggu dan merayu supaya beliau tetap tidak beriman. Padahal Nabi kita mengatakan, "Qul la ilaha illallah," katakan wahai pamanku, la ilaha illallah kalimatan wahaju bika indallah, agar aku bisa menjadikan kalimat itu hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di sisinya dari pemuka Quraisy menginginkan ya, untuk tidak mengatakan itu. Walaupun Nabi Muhammad menginginkan untuk mendapatkan hidayah, tapi kemudian hidayah itu ya bukan di tangannya. Maka ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi kita SAW karena betapa beliau bersedihnya ya, karena orang yang dia cintai, yang membelanya, yang mensupportnya, yang menjaganya tidak mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sisi lain, disinilah pengaruh orang-orang yang buruk terhadap diri yang menginginkan kebaikan. Kita akan bikin lemah, kita akan semakin dibikin ya tidak berdaya. Karena orang-orang yang buruk memberikan pengaruh buruk kepada kita. Sebetulnya dibenginkan hidayah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ya dijadikan sebagai alasan bahwa itu akan menghilangkan izah dan kehormatan mereka kalau ditinggalkan agama bapak mereka. Maka oleh karena itu ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sungguh engkau tidaklah bisa memberikan hidayah ya siap orang-orang yang kau inginkan, walakinnallaha yahdi may yasha, namun Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang ya munasabatul bab li kitab tauhid, ya korelasi daripada bab yang sedang kita baca dengan kitab tauhid. Anna fihi radd ala ubadil kubur. Nah, di dalam ayat ini, di dalam bab ini maksudnya adalah ada bantahan terhadap orang-orang yang menyembah kubur, alladzina ya'taqiduna fil anbiya was salihin, yang mereka meyakini bahwa para nabi, para orang-orang saleh ya bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Yang pertama, wadzalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi, dia sangat berambisi dan antusias bisa memberikan hidayah kepada pamannya fi hayati, falam yatayassar lahu, dan itu tidak bisa dapat, dan itu tidak bisa diraih olehnya ya. Maka ikhwafillah, di dalam kehidupan para anbiya sekalipun, siapa coba? Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu bagaimana semangat Nabi Nuh berdakwah dengan tahun yang sangat panjang di dalam ya ranah dakwah 950 tahun. Tetapi orang-orang yang terdekat dengannya, istri beliau ya, kemudian anak-anaknya ya, tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, sampai pada titik terakhir ya, di mana Allah Subhanahu wa taala saat menurunkan azab air bah yang sangat luar biasa ya, gelombang yang sangat tinggi, maka yang beriman bersama Nabi Nuh, bahkan anak kandungnya sempat mengatakan ketika Nabi Nuh mengajaknya untuk masuk, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', wahai ayah, aku akan lari ke tempat gunung yang paling tinggi ya, dan akan bisa menyelamatkan saya dari air. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika anaknya diajak untuk melakukan kebaikan tapi anaknya menolak? Tapi begitulah bahwa hidayah bukan di tangan dia ya, hidayah bukan di tangannya. Hal yang serupa terjadi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan di dalam ayat ini, bahwa paman yang membelanya ya, yang berdiri untuk mensupportnya, maka lam yatayassar lahu, tidak mendapatkan kemudahan untuk bisa memberikan hidayah kepadanya. Wada'a lahu ba'da mautihi
Fanuhiya an dzalik. Bahkan setelah meninggal pamannya, dia berusaha untuk mendoakan, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosanya. Fanuhiya an dzalika, dan itu dilarang. Karena tidak pantas bagi laki-laki beriman untuk mendoakan ya yang tidak beriman. Ya. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasula, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Rasul la yaqdir ala hidayati man ahabba. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan betapa Rasul tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Fa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an. Wahai kalian para pemuja kubur yang suka beribadah di atas kuburan, yang suka meminta-minta kepada ahli kubur, lihatlah Nabi Muhammad saja di saat dia hidup tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Nabi kekasih Allah, pilihan Allah, tidak mampu memberikan hidayah. Apalagi kalian minta tolong kepada yang sudah mati, yang sudah berada di bawah tanah hancur, tinggal tulang belulang yang tersisa. Kalian minta kepadanya agar diberikan ya kekayaan, kalian minta kepadanya supaya kalian mendapatkan jodoh, kalian minta kepadanya supaya anak kalian sehat, ekonomi kalian ya lancar, dan kehidupan kalian penuh dengan ya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, ya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nabi saja ketika dia masih hidup ya tidak memiliki hidayah untuk ya Nabi, untuk pamannya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalian minta kepada ahli kubur agar kalian diberikan semangat dan tetap istiqamah di atas jalan Islam ini kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, fa batala ta'alluqu bihi li jalbin naf' wa daf'id dhar wa ghairihi min babi aula. Maka batilah ketergantungannya dengan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka tentu yang lain lebih utama untuk tidak ya bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat atau menolak yang mudarat. Di dalam Islam ikhwafillah, hidayah itu terbagi kepada dua. Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik adalah hidayah yang mana ya Allah yang punya kuasa. Ya. Tugas orang tua mendidik anak, membimbingnya, mengajarkan agamanya. Ya, tugas para guru adalah memberikan ilmu, membimbingnya, mengajaknya untuk selalu berbuat baik. Nah, tugas para duat, para asatizah menyampaikan al-haq agar dijalankan ya, dan mengingatkan manusia agar tidak menyimpang. Itu tugasnya. Adapun orang setelah itu mau dengar atau tidak, atau mau menjalankan atau tidak, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang enggak masuk, langsung keluar mental. Ada orang yang masuk langsung menjadi sebuah prinsip dan diamalkan dalam kehidupan kita. Betapa hidayah itu mahal. Ya. Maka hidayah itu perlu dijemput. Perlu kita usahakan agar terus ada dalam diri kita. Maka itu mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah hidayah, sang pemilik hidayah. Minta kepada Allah ketakwaan. Minta kepada Allah agar kita ini menjadi orang-orang yang menjaga diri dan kesucian. Dan minta kepada Allah agar Allah cukupkan kita. Minta kepada ahli kubur. Minta kepada para dukun. Waliyadzubillah. Minta kepada zat yang maha kaya raya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, doa kita mustajab. Dengan mengatakan Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla seluruh kebaikan. Ya. Dan apalagi hidayah. Kita minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan beriman. Karena betapa ternyata ada orang Pak di awal kehidupannya buruk, kelam. Tidak ada yang namanya kebaikan. Sampai Nabi mengatakan tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali ya sehasta. Artinya kalau dia meninggal ya tempatnya dalam neraka. Begitulah kira-kira.
Tapi Allah berkehendak yang lain. Dia mendapatkan hidayah, lalu dia berdaul, dia bertaubat kepada Allah, lalu kemudian mengamalkan amalan ahlul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah SWT. Namun sebaliknya juga ada orang yang di awal perjalanannya baik, ya, belajar, berilmu, ya, bahkan kaya, hidupnya cukup, anaknya banyak, ya, semuanya dia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi kemudian ada perbuatan-perbuatan dia yang memalingkan dari hidayah. Artinya sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta meninggal, ya, masuk surga. Tapi di akhir hayat dia mengamalkan perbuatan ahli nar. Ya, kemudian dengan perbuatan itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah gambaran betapa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Maka kerja kita apa sebagai orang tua? Mendoakan anak-anak kita agar tetap dalam hidayah, mendoakan mereka agar tetap dalam kebaikan, serta membimbing dan mendidik mereka supaya berada dalam ketaatan. Dan tugas kita sebagai orang tua pun belajar dan mengamalkan dan minta kepada Allah kekuatan agar terus Allah kokohkan hati kita dalam agamanya dengan mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hidayah itu sangat mahal, ikhwafillah. Dia adalah intan permata yang tidak bisa, ya, dinilai dengan uang. Bahkan itu adalah harga mati. Tidak boleh ditawar. Andaikan kita mati di atas ancaman, ya, namun kita tetap berada di atas hidayah, tidak masalah. Begitulah kira-kira betapa kisah teladan yang dicontohkan oleh Ammar ibn Yasir, ya, kemudian Bilal bin Rabah yang dihukum, yang disiksa di tengah terik matahari. Dia cukup mengatakan ahadun ahad, namun dia tidak meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla, hidayah yang sudah masuk ke dalam hatinya. Itulah yang pertama, hidayah itu taufik, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul irsyad, ya, di mana kita menjelaskan kepada orang, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, menasihati orang. Itu namanya hidayatul irsyad, mengarahkan orang, membimbing orang. Itu bisa kita melakukannya siapapun. Ya, guru bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, ustadz bisa melakukannya, sahabat kepada sahabat bisa melakukannya. Tugas kita apa? Hanya memberikan itu petunjuk agar dia tidak tersesat, agar orang itu tahu mana al-haq dan mana yang batil, agar dia berpegang kepada kebenaran, menjauhkan kebatilan. Itu semua kita bisa melakukannya, tapi hasil di tangan Allah. Maka disinilah bahwa ikhwafillah, di sini Allah menyebutkan bahwa hidayah itu taufik, itu milik Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa ma'ani al-kalimat innaka ay al-khitab lin Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau di sini la tahdi au hidayah taufik lidukhuli fil Islam. Kamu tidak bisa menjamin orang bisa masuk Islam, Muhammad. Wa amma hidayatud da'wah wal bayan, ya, adapun hidayah ad-da'wah, ya, al-irsyad wal bayan, menjelaskan, fa innar rasula yamlikuha, dan bahkan kita pun mampu dan bisa, ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau boleh, Muhammad, bisa menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Ini tugas kita, para duat, para asatidzah, para orang tua, ya, para guru, para pendidik, para dosen, ya, tetangga kepada tetangganya, bisa memberikan arahan, bisa mengajak orang kepada kebaikan. Nah, makna man ahbabta ay hidayatahu, ay memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, di sini yuwaffiqi liddukhuli fil Islam, itu siapa yang bisa yang bisa menentukan orang masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, artinya a'lam biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul ghiwayah.
Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Ikhwafillah kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini. Yang pertama, yaqulu ta'ala tabaraka wa ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innaka ay Muhammad la taqdiru, engkau tidak mampu, ala taufikin, untuk memberikan taufik, man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Kita kira dia ini mampu ya untuk masuk Islam. Ini orang ini setelah lagi masuk Islam. Siapa yang tahu? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan saking mudahnya berubah orang, apa kata Nabi SAW? Kondisi fitnah di akhir zaman, ya asbah rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Kondisi orang berubah. Hari ini Masya Allah imannya kuat. Siapa bisa menjamin sampai sore bahkan sampai esok pagi imannya tetap kuat? Tidak ada. Di sini apalagi memastikan orang masuk Islam itu tidak ada. Tidak ada orang bisa memastikannya. Walakin dzalika innama yakunu biyadillahi azza wa jalla, hidayatut taufik itu di tangan Allah semata. Fa huwa alladhi yuwaffiq man syaa'a lahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada siapapun orang yang Ia kehendaki. Ya Allah, semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita berada dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu. Allah Maha tahu siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa orang yang tidak berhak. Kalau begitu, untuk apa dia mendapatkan hidayah? Karena dia di dalam kehidupannya sudah tercatat siapa orang yang tahu dia berhak ataupun tidak. Tidak ada. Usaha kita adalah apa? Belajar, usaha kita memahami dan konsisten. Ya. Sama orang, kalau saya sudah tertulis kaya Ustaz, untuk apa saya lagi bekerja? Justru harus ikhtiar, atau sebaliknya. Kalau saya tertulis orang miskin, untuk apa saya lagi berusaha? Akan gagal terus. Ikhwafillah, berfikirlah positif. Berfikirlah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang dicatat Allah menjadi orang yang kaya. Jangan Anda menyimpulkan kalau saya ini mungkin orang miskin. Itu akan membuat dirinya semakin lemah dan bahkan bisa berputus asa dari rahmat Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan Allah penjamin rezekinya. Ya. Allah yang menjamin. Setiap usaha yang dikerjakan insya Allah akan ada hasil. Nah, terkait dengan hidayah juga demikian. Yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan. Yang bisa kita sampaikan adalah kebenaran. Adapun dia terima atau tidak, itu tidak persoalan kita ya. Munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat dengan bab yang sedang kita baca. Anna fiha, dalam ayat tersebut, dalala wadiha, sebuah petunjuk yang jelas ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul la yamliku dharran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Nabi tak punya kuasa untuk menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Dan Nabi tidak kuasa untuk memberi. Dan juga untuk bisa melarang. Wa annal amra kullahu biyadillah. Ingat itu. Wa seluruh perkara itu di tangan Allah. Seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha radd alladzina yunadunahu litafrijil kurabat wa qada'il hajat. Dan di dalam ayat tersebut adalah bantahan kepada orang-orang yang selalu memanggilnya ya di dalam menyelesaikan segala kesulitan-kesulitannya dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Kita berselawat kepada Nabi, iya. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW, iya. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berselawat
dan berterima kasih kepada dakwahnya. Ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Nabi kita SAW. Karena kalau kita bandingkan siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ibu kita atau Rasulullah SAW? Yang paling berjasa tentulah Rasulullah SAW. Dia yang menyelamatkan, ya, dengan hidayah yang dia sampaikan, diselamatkan kita dari azab Allah, dari neraka Allah Azza wa Jalla menuju surganya. Selama kita berpegang teguh, selama kita berada di atas hidayah, petunjuk yang beliau sampaikan. Bukannya sekedar, ya, kebaikan di dunia, tapi kebaikan yang kekal dan abadi di akhirat kelak, yaitu hidayah, ya, yang dimana Allah akan masukkannya ke dalam surganya. Adapun orang tua kita sangat banyak jasanya, tapi jasanya tentu terbatas. Tidak kita mengurangi kebaikan mereka. Tidak seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, banyak kebaikan yang telah disampaikan kepada kita. Tapi kalau bukan karena hidayah, kebaikan Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal siapa Rabb kita. Kita tidak bisa salat, kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa berzakat, berhaji dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas, ya, perjuangan dakwah yang telah ia lakukan. Ya khafillah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama itu adalah yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqidun, sebuah bantahan kepada orang-orang yang meyakini annal auliya'a, para wali-wali, yanfa'una, ya, bisa mendatangkan manfaat, au yadhurruna, dan bisa menolak mudarat, wa yatasarrafuna ba'dal mauti 'ala sabilil karamah, dan bisa mereka berbuat setelah mereka mati sebagai bentuk karamahnya. Ini batil. Kuburan mana yang keramat, atau kuburan mana yang dulu dia para wali-wali Allah misalnya, datang kita ke sana meminta, ya fulan aghithna, ya fulan urzukna, ya wahai fulan tolong kami, wahai fulan berikan rezeki kepada kami, wahai fulan sembuhkan penyakit kami, wahai fulan, dan ini adalah hal yang batil. Ya, tidak boleh kita minta kepada mereka. Ya. Oh, kalian melarang kami ziarah kubur, tidak pernah melarangnya. Justru kita mengajak orang untuk ziarah kubur, seperti mana Nabi katakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Tujuan ziarah kubur satu, agar kita mengingat akan kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini, mengambil ibrah dan pelajaran. Ya, yang kedua, menjalankan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya. Ya. Itu yang menjadi tujuan kita ke sana. Yang ketiga, mendoakan dia atau mereka yang sudah meninggal dunia, bukan meminta doa kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jangan dibalik. Kita datang yang pertama adalah untuk mengingat kehidupan kita ini akan berakhir, dan kita akan seperti mereka. Yang kedua, melaksanakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya. Dan yang ketiga, mendoakan orang yang telah meninggal dunia yang kita kunjungi, bukan meminta, ya, pertolongan kepada mereka. Inilah tujuan yang harus kita pahami untuk, ya, ziarah kubur, bukan kita melarangnya. Yang kedua, anna hidayah taufik biyadillah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu di tangan Allah. Yang memberikan seorang kemudahan di dalam menjalankan agama itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, itsbatul ilmi lillah subhanahu wa ta'ala, menetapkan ilmu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah maha alim. Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Yang keempat, itsbatul hikmati lillah subhanahu wa ta'ala, menetapkan hikmah bagi Allah. Kenapa ini berdapat, kenapa itu tidak dapat? Itu hikmah Allah yang tahu. Karena di antara ketetapan Allah ada yang kita ketahui hikmah dan ada yang tidak bisa kita ketahui. Dan yakinlah apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Terakhir, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah, membatalkan, ya, ketergantungan kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bergantung kepada Allah, kita akan kuat dan kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Namun ketika kita bergantung kepada selain Allah, ya, maka itu adalah gantungan yang lemah,
dan akan mudah hati kita ya goyah dan tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu hanya sekedar ya hal-hal yang dianggap baik tapi kemudian sesungguhnya bukan. Oleh itu ikhwafillah as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu minta kepada Allah hidayah itu, taufik ini, dan semoga kita juga diberikan hidayah itu ad-da'wati wal bayan wal irsyad. Semoga kita bisa dengan dakwah kita, dengan ilmu yang kita miliki, bisa ya menggapai surga Allah Azza wa Jalla dan bisa mendatangkan ridha dan ampunan Allah kepada kita semuanya. Hidayah milik Allah semata, maka mintalah kepadanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.